Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Baiklah. Coba pimpin doanya. Sabrak, termakrab, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Baiklah. Sebelum kita mulai pelajaran, Ibu akan coba mengaksi nada dari semuanya ya. Dengarkan baik-baik aksinya. Cindy, Hadir Bu. Ima, Hadir Bu. Iet, Hadir Bu. Elvi, Hadir Bu. Erni. Alfa. Baiklah Anda semuanya, minggu kemarin kita sudah belajar tentang sistem organ pernapasan. Di antara Anda semua, siapa yang masih ingat apa saja sistem organ pernapasan tersebut? Ya Bu. Hidung, laring, paring. Laring, itu Bronkus, bronkiolus, alveolus, paru-paru. baik, itulah sistem organ pernapasan. Jadi sistem organ pernapasan itu ada hidung, ada laring, bronkus, bronkiolus, alveolus, kemudian paru-paru. Baiklah. Sekarang kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang mekanisme pernapasan. Baiklah. Sebelum kita masuk ke mekanisme pernapasan, coba Ananda, Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Ananda, siapa yang maunya Ibu yang membagi kelompok kalian atau Ananda sendiri? Ibu. Ya. Nanti setelah Ibu bagi kelompok, kalian duduk dengan kawan untuk kelompok kalian ya. Karena banyak yang hadir, jadi Ibu akan membagi kalian menjadi dua kelompok. Ima kelompok sama Elvi kelompok 1. Sini sama Iet kelompok 2. Ibu nanti akan memberikan Ananda sebuah video tentang mekanisme pernapasan. Di dalam video tersebut nanti Ananda temukan suatu permasalahan dalam video tersebut. Nanti setelah kalian menemukan permasalahan, nanti Ananda mencarikan solusi atau materi tentang permasalahan yang Anda temukan, baik dalam buku paket, literatur media online, atau menggunakan HP, internet, dan lain sebagainya ya. Ini ya. Ada nampak? Yang nggak nampak coba geser waktunya ke sini sebentar dulu agar nampak videonya. Ada nampak dari situ? Nampak. Oke. Coba perhatikan videonya, nanti temukan permasalahannya ya.
Baiklah, udah jelas videonya Ananda? Udah. Baiklah, coba kembali ke video lagi. Jadi dalam video tersebut Ananda bisa menemukan permasalahan. Jadi Ibu minta permasalahan yang Anda temukan dalam video tersebut di papan tulis. Coba Anda bincangkan apa permasalahan yang Anda temukan dalam video tersebut. Baiklah, coba tulis permasalahan yang Anda temukan di papan tulis. Bisa. Coba lihat. Baiklah, terima kasih. Silakan duduk. Kelompok 2. Saya, Bu. Coba lihat. Baiklah, Ananda, inilah permasalahan yang kalian temukan dalam video tersebut. Yang pertama itu bagaimana pernapasan inspirasi dan ekspirasi. Yang kedua bagaimana mekanisme pernapasan perut. Baiklah, Ananda coba, ini Ibu akan membagikan lembar kerja kelompok. Jadi Ananda kerjakan di sini nanti. Tulis nama anggota sama kelompoknya ya. Nanti yang tentang permasalahan tersebut Anda temukan dalam buku, bisa dicari di internet, bisa dalam buku. Oke? Nama anggota siapa? Permasalahan yang pertama itu bagaimana pernapasan ekspirasi dan inspirasi. Bisa dilihat di buku. Di buku paket ada buku paketnya kan? Bisa juga menggunakan internet. Ini kan ada di sini. Nama lembar itu apa? Misalnya bisa. Coba Anda diskusikan dengan kawan kelompok. Ada ketemu? Tinggal pesan pada. Suprakenal berkonsentrasi, suprakenal menjadi avatar yang aktif interkoneksi dari aktivasi. Dengan riset terdapat Baiklah, sekarang kita akan mencoba
siapa yang mau mempresentasikannya terlebih dahulu? Coba bacakan hasil diskusinya ke depan salah satu anggotanya. Cindy bisa, Cindy ayo. Kelompok lain coba dengarkan ya. Langsung aja. Baiklah, saya akan membacakan hasil diskusi kami. Satu, pernapasan dada. Pada pernapasan dada, otot yang berperan penting adalah otot antara tulang rusuk. Otot tulang rusuk dapat dibedakan menjadi dua, yaitu otot tulang rusuk luar yang berperan dalam mengangkat tulang-tulang rusuk dan tulang rusuk dalam yang berfungsi menurunkan atau mengembalikan tulang rusuk ke posisi semula. A. Inspirasi. Otot antara tulang rusuk kontraksi, rongga dada mengembang, volume paru-paru juga mengembang, tekanan dalam rongga dada menjadi lebih kecil daripada tekanan di luar. Udara luar yang kaya oksigen masuk. B. Ekspirasi. Otot antara tulang rusuk ke posisi semula, tulang rusuk turun, rongga dada menjadi kecil, tekanan di dalam rongga dada menjadi lebih besar daripada tekanan luar. Udara dalam rongga dada yang kaya karbon dioksida keluar. Sekian hasil diskusi kami. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Baiklah, itulah hasil diskusi dari kelompok 2. Sekarang kelompok 1, siapa yang bisa? Ayo. Bacakan quote-quote biar kawannya mendengar ya. Baiklah, saya akan membacakan hasil diskusi kami, yaitu pernapasan perut. Pernapasan perut terbagi dua, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi yaitu diafragma berkontraksi. Diafragma menjadi datar lanjut antar tulang rusuk sedalam luar juga berkontraksi. Tulang rusuk terangkat, rongga dada membesar. Tekanan di dalam rongga dada mengecil. Paru-paru dapat mengembang. Tekanan di dalam ruang paru-paru lebih kecil dari udara luar dan udara dapat masuk. 2. Ekspirasi, yaitu diafragma relaksasi. Otot antar rusuk dalam kontraksi menyebabkan tulang rusuk kembali ke posisi semula. Rongga dada mengecil. Tekanan di dalam rongga dada meningkat. Ruang paru-paru mengecil. Tekanan di dalam ruang paru-paru membesar. Udara akan mengalir keluar dan alveolus. Sekian hasil diskusi kami. Baiklah, tepuk tangan untuk kelompok 1. Itulah hasil diskusi Anda semuanya tentang permasalahan yang kita temukan dalam video tersebut. Bisa Anda bandingkan hasil kelompok 1 dengan kelompok 2? Dari kelompok tersebut, apakah Anda sudah paham? Belum. Oh ya, ada siapanya belum paham, Elvi? Kapan pernapasan dada dan perut dilakukan? Bagus, itu adalah pertanyaan yang bagus. Kapan pernapasan dada dan pernapasan perut dilakukan? Siapa Anda yang bisa menjawab pertanyaan dari teman Anda? Baiklah, jika tidak ada yang bisa menjawab, Ibu akan menjawab pertanyaan dari Elvi. Kapan pernapasan dada dan pernapasan perut itu dilakukan? Pernapasan dada itu tadi udah dipresentasikan. Pernapasan dada itu adalah suatu pernapasan yang menggunakan otot antar tulang rusuk. Jadi, pernapasan dada itu dilakukan apabila kita dalam keadaan normal. Misalnya saat kita dalam duduk santai itu adalah pernapasan dada. Sedangkan pernapasan perut itu adalah pernapasan yang menggunakan otot diafragma. Pernapasan itu bisa kita lakukan saat misalnya seorang itu kan contohnya orang bernyanyi. Jadi biasanya orang yang bernyanyi itu dia itu menggunakan pernapasan perut. Pernapasan perut itu dilakukan apabila kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berat. Itulah kapan pernapasan perut dan pernapasan dada dilakukan. Sudah paham? Sudah. Baiklah. Itulah materi kita hari ini. Ada lagi yang mau ditanyakan?
dalam soal ini, Ibu akan kasih kalian waktu 5 menit ibarat kuis. Jadi, coba Anda nanti jawab soal ini. Ini waktunya 5 menit, soalnya juga kan cuma 5. Jadi, satu soal 1 menit. Kerjakan sendiri-sendiri. Coba Iman agak menjarak sama Elvi, Cindy juga sama ya, coba menjarak. Coba Anda kerjakan mulai dari sekarang sampai 20 menit. Kumpulkan depan. Nah, baiklah, itu kuis sudah selesai. Sekarang mari kita sama-sama simpulkan materi pembelajaran kita pada hari tentang mekanisme pernapasan. Kita sama-sama simpulkan bahwa mekanisme pernapasan itu adalah suatu proses bernapas. Mekanisme pernapasan itu tadi dibagi menjadi dua. Ada pernapasan sama-sama perut. Dan masing-masing pernapasan tersebut dibagi menjadi dua pula. Apa tadi? Inspirasi, ekspirasi. Dan pernapasan pernapasan perut itu dia itu kata kuncinya dia menggunakan otot tulang rusuk. Kalau pernapasan perut dia menggunakan diafragma. Baiklah, itulah kesimpulan kita materi pernapasan pada hari ini. Dan minggu depan kita tetap masuk seperti yang biasa. Dan minggu depan kita akan masuk ke tahap tentang gangguan pernapasan. Sebelum kita masuk ke situ, Ibu akan membahas sekilas. Coba Anda pikirkan apa aja itu gangguan pernapasan yang Anda ketahui. Contohnya apa? Sesak napas ya, sesak napasnya juga. Apalagi? Ada? Flu. Baiklah. Besok minggu depan kita akan masuk ke gangguan pernapasan. Mungkin Ibu rasa cukup sekian pembahasan kita pada hari ini. Kalau ada kesalahan dan kejanggalan, Ibu mohon maaf. Dan Ananda semuanya harap belajar di rumah dan pelajari materi yang hari ini dan materi yang akan